Good morning students, how are you? Oke, kita akan masuk ke materi memahami isu terkini lewat editorial. Oke, silakan dipahami dengan baik. Oke, pengertian teks editorial. Teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi seseorang terhadap suatu isu atau masalah aktual. Ketika kamu membuat sebuah isu atau masalah aktual yang terjadi di masyarakat, kamu harus membuat suatu informasi yang menambah wawasan kepada pembaca, menambah pengetahuan supaya mereka lebih memahami permasalahan yang terjadi saat ini. Oke, paham? You understand? Oke. Selanjutnya kita akan masuk ciri-ciri teks editorial. Yang pertama, berisi fakta. Apa pengertian fakta, Nak? Fakta adalah suatu kejadian yang sebenarnya. Kalau kamu membuat sebuah kejadian kecelakaan, kejadian kebakaran, buat berdasarkan fakta yang telah kamu ketahui. Bisa dari koran, dari televisi, dari berbagai hasil wawancara kamu. Yang kedua, tema tulisan selalu hangat. Saat ini terjadi suatu berita hangat yaitu mengenai COVID, di mana kita harus menggunakan protokol kesehatan, memakai masker, dan berbagai macam lainnya yang mendukung supaya kita jangan terkena virus corona. Atau berita mengenai kebakaran yang membakar 5 rumah orang, atau berita kecelakaan yang telah menewaskan 3 orang. Jadi Nak, sesuaikan berita yang sedang hangat dibicarakan saat ini. Kemudian bersifat sistematis dan logis. Tahu pengertian logis, Nak? Logis itu masuk akal. Ketika kamu membuat sebuah teks editorial dari sebuah wacana atau sebuah kejadian, kamu harus mengambil satu tema yang masuk akal, yang tidak kamu reka-reka atau kamu tebak-tebak segala sesuatunya yang tidak berkesinambungan. Kemudian pendapat yang bersifat argumentatif. Kamu kalau membuat sebuah teks wacana sesuai argumentasi atau argumentatif yang meyakinkan seseorang untuk membaca isu yang telah kamu buat. Jadi berita yang ada atau isi wacana yang ada harus sesuai dengan kenyataan, tidak asal-asalan atau tidak sesuai dengan kejadian yang telah terjadi. Kemudian menarik untuk dibaca. Kalau kamu membuat sebuah teks wacana, kamu buat semenarik mungkin agar pembaca tidak bosan dengan hasil karya kamu atau hasil wawancara kamu atau berita yang akan kamu sampaikan. Oke, sampai sini sudah paham, Nak? Nanti ketika Miss menyuruh kamu tuliskan satu teks editorial, kamu bisa mengambil bagian-bagian dari sini, Nak. Fakta yang sedang dibicarakan, yang logis atau masuk akal, yang argumentatif, yang meyakinkan, dan menarik. Oke, Nak? You understand? Paham? Sudah mengerti? Oke, kita akan masuk selanjutnya. Silakan diperhatikan dengan baik ya, Nak. Oke, unsur-unsur pembangun teks editorial. Yang pertama, ketika kamu membuat sebuah teks editorial atau berita yang sudah terjadi, kamu harus menyertakan pendapat. Pendapat ini, Nak, bisa dari pendapat para ahli atau pendapat kamu atau pendapat orang lain. Menurut saya, berita kecelakaan itu telah menewaskan 2 orang karena pengemudi telah lari dan tidak bertanggung jawab. Atau menurut pendapat Abraham, bahwa kebakaran itu telah membakar 5 rumah sehingga tidak ada lagi barang yang terselamatkan, atau berbagai pendapat lainnya. Oke, yang kedua, alternatif solusi. Ketika kamu membuat sebuah berita kejadian, kebakaran, kecelakaan, tsunami, banjir, dan berbagai macam lainnya, kamu harus memberikan solusinya. Misalnya kamu membahas mengenai banjir,
Kalau kamu memberikan solusi, banjir dapat membuat rumah orang semakin hancur atau membuat kesehatan orang menurun. Solusinya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi kamu memberikan sebuah jalan keluar atau solusi terbaik nak bagi orang banyak. Kemudian simpulannya, kami menyimpulkan apa saja yang akan kamu bahas dalam wacana kamu. Menurut saya, kebakaran itu harus diselesaikan dengan baik. Kita harus membantu masyarakat untuk membeli barang-barang, pakaian, dan obat-obatan. Atau kesimpulannya, pendidikan itu harus kita tingkatkan. Kita tidak boleh malas belajar. Kita harus semangat untuk meraih mimpi dan cita-cita kita. Mari belajar dengan baik, manfaatkan masa mudamu untuk berkarya dan berprestasi. Oke nak, paham? You understand? Oke, kita akan masuk jenis-jenis isu dalam teks editorial. Yang pertama, isu aktual. Jadi nak, kamu harus mengambil isu yang lagi hangat dibicarakan. Jadi isu itu bisa isu mengenai fenomena alam, banjir, kebakaran, tsunami, baru berbagai macam lainnya nak. Jadi kamu harus mengembangkannya menjadi bahasa yang menarik sehingga pembaca merasa mendapatkan pengetahuan dari informasi yang telah kamu sampaikan. Yang kedua, isu kontroversial. Kalau kamu membuat sebuah isu nak, pasti ada pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Menurut pendapat A, kebakaran itu telah terjadi karena faktor orang yang lalai dalam pekerjaan rumah. Atau menurut pendapat si B, kebakaran itu terjadi karena gas meledak. Atau yang ketiga, kebakaran itu terjadi karena faktor orang yang memasang rokok dalam tempat yang mengantarkan panas. Oke, yang ketiga, isu fenomenal. Isu fenomenal ini nak, isu yang saat ini terjadi dan sedang terkenal ya nak. Sekarang ini masalah corona. Dimana kalau kita tidak berkepentingan, kita tidak boleh keluar rumah, atau kalau kita ada keperluan mendadak, kita boleh menggunakan masker sesuai dengan protokol kesehatan. Oke nak, paham? You understand? Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Tugas kamu adalah membuat satu video isu fenomena alam yang ada. Silakan dibuat semenarik mungkin, oke? Tetap jaga kesehatan, gunakan protokol kesehatan. Jikalau ada keperluan mendadak, pakai masker, oke? Thank you, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke, ini ada satu contoh teks editorial berjudul Mudik Macet Khas Lebaran. Mudik macet khas Lebaran. Pendapat: Lebaran di Indonesia selalu diwarnai dengan kemacetan di berbagai wilayah, khususnya Pulau Jawa dan Sumatera. Meski pemerintah telah menyediakan berbagai jenis alat transportasi tambahan, akan tetapi banyak pemudik yang memilih menggunakan kendaraan pribadi karena dengan begitu mereka bisa bersilaturahmi ke kerabatnya dengan mudah tanpa harus memikirkan kendaraan lagi. Namun resiko macet yang dihadapi juga tidak bisa disepelekan. Tak hanya itu, kecelakaan di jalan juga menjadi resiko yang mengerikan. Alternatif solusi: Lebaran semestinya menjadi momen yang membahagiakan karena umat muslim tak hanya dapat berkumpul dan bersilaturahmi dengan keluarganya, namun juga sebagai media untuk mempererat tali kasih sayang dan persaudaraan. Sayangnya, Lebaran juga seringkali diliputi dengan suasana duka dengan kasus meninggal karena kecelakaan di jalan. Angka kematian karena kecelakaan pada tahun 2017 bisa dikatakan menurun berdasarkan data yang dihimpun oleh Polri dari angka 1.261 jiwa tahun 2016 menjadi 743 jiwa tahun 2017. Bisa dikatakan ini menjadi salah satu prestasi dari upaya pemerintah dan Polri
untuk menekan angka kematian akibat kecelakaan saat mudik. Tetapi jika disikapi kembali, apakah setiap tahun harus selalu ada korban? Bagaimanapun juga, angka 743 jiwa yang meninggal bukanlah hal yang sepele. Lantas, apa upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk semakin meminimalisir angka kematian akibat kecelakaan di jalan raya? Jika ditinjau kembali, banyak masyarakat yang memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk mudik. Tentu selain karena mereka ingin bisa bepergian ke rumah kerabatnya tanpa harus bingung dengan kendaraan. Sarana transportasi yang disediakan oleh pemerintah tetap tidak memadai. Kita bisa melihat penumpang yang berjubel di setiap kendaraan umum, dan tentunya bepergian dengan kondisi semacam itu sangatlah tidak nyaman dan sama-sama beresiko. Apa boleh buat? Masyarakat tak punya pilihan lain. Mudik saat lebaran bisa jadi adalah kewajiban dan kebutuhan yang harus dilakukan oleh sebagian besar warga muslim dan bahkan yang non-muslim. Sebetulnya budaya mudik ini merupakan budaya turun-temurun yang telah ada bahkan pada masa kolonial Belanda. Namun demikian, di masa lebaran tidak identik dengan kemacetan karena selain masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan umum. Kendaraan pribadi memang tak banyak dimiliki oleh masyarakat karena harganya mahal dan cara membelinya pun susah. Lalu bagaimana dengan mudik pada tahun-tahun berikutnya? Ketika jumlah masyarakat dan jumlah kendaraan sudah semakin bertambah, akankah jalan raya bisa muat untuk dilalui semua jumlah kendaraan yang ada? Rekayasa lalu lintas, pembagian arus, dan penambahan armada harus ditingkatkan oleh pemerintah guna menekan jumlah angka kematian akibat kecelakaan pada saat arus mudik lebaran. Bagaimanapun juga, masyarakat harus dikondisikan untuk memilih kendaraan umum sebagai alat transportasi mudik. Tentu hal tersebut harus pula diimbangi dengan kualitas pelayanan. Misalnya semua penumpang bisa mudik, bisa duduk, jalur bus dibuat khusus agar dapat sampai tepat waktu tanpa terganggu kendaraan lain dan lain sebagainya. Simpulan, sangat disayangkan apabila lebaran diwarnai dengan duka akibat kematian karena kecelakaan saat mudik. Masyarakat pun harus menyadari hal ini dan sudah semestinya untuk ikut memikirkan solusi minimal untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing saat mudik dengan cara disiplin berkendara, memenuhi aturan, dan melakukan imbauan pemerintah dan Polri, seperti misalnya beristirahat ketika sudah lelah.